Selamat sore Pak Heru. Sore. Mau nanya-nanya sedikit soal kameramen. Bapak sudah berapa lama di Indosiar? Saya barengan Pak Teguh. Jadi dari mulai tahun 93. Lama ya. Lama zaman Jepang masih. Sebelum tugas di Indosiar, Bapak di mana bekerja? Saya tuh freelance. Pernah bekerja di beberapa tempat, tapi intinya saya freelance ke foto. Mulai dari foto wedding, juga untuk foto produk, ngikut-ngikut orang lain sama kayak gini. Kenapa Bapak memilih menjadi kameramen gitu Pak? Apa udah passionnya di sini apa gimana? Kayaknya sih bukan masalah passion, masalah apa ya. Saya dapat kesempatannya ya di bidang begini. Pertama awal dari fotografi, foto ya kenal orang-orang beberapa dari PH ya, akhirnya nyemplung ke sini. Akhirnya lama aja di sini ya Pak ya? Iya, kalau saya sih lebih ke apa ya, bukan masalah passion iya, kalau dulu ya udah jalan hidup. Bapak apa bedanya multicam dengan single cam Pak? Kalau multicam itu satu namanya multi ya, berarti lebih dari satu tuh, Iya. minimal 2 kamera. Yang membedakan yang multicam itu dia terintegrasi dalam satu sistem. Jadi misalkan 3 kamera, kamera 1, 2, 3, dia terintegrasi dengan satu apa? Satu alat. Ya kayak apa ya? Switcher. Terhubung Jadi ke dia panel. terhubung ke panel. 1, 2, 3 terhubung ke panel. Jadi beda dengan kalau single kamera ya, satu nih, ini kamera 1, 2, ini tidak terhubung dengan satu sistem. Masing-masing berdiri sendiri. Bapak sebelum acara nih ada SOP nggak buat seorang kameramen? Ada pasti. Apa aja Pak? Ya dari mulai Setting kameranya kita gimana? mempersiapkan alat ya, mempersiapkan alat itu pertama cabling, kedua ya kita blocking kameranya, terus kalibrasi alatnya, terus kita juga harus memastikan ini alat ini, kamera ini bener apa enggak, ada masalah apa enggak. Nah terus kita itu pertama, kedua proses syuting. Nah kalau proses syuting seorang kameramen biasanya di direct ya sama sutradara, PD. sama PD, baik yang single kamera maupun multi kamera, biasa suka didampingi atau di direct sama sutradara. Dari panel tuh sepanjang acara itu pasti di directnya sama PD gitu Pak? Iya, apalagi yang multicam. Oh. Kalau multicam kan seorang kameramen dia cuma ngelihat satu kamera dia doang. Iya. Kamera yang lain, yang itu yang ngelihat pasti PD itu. Itu berarti pengambilan gambar juga diatur oleh PD Pak? Apa Bapak sebagai kameramen bisa berkreasi sendiri atau gimana? Kalau yang multicam untuk multicam? Nah ini ada, kalau bagi saya sih kerjasama ya. Iya. Intinya memang kita diarahkan sama director, sama sutradara. Tapi seorang kameramen itu nggak bisa hanya mengandalkan arahan dari sutradara tanpa dia mengambil inisiatif untuk ngambil gambar A atau B atau C gitu. Setidaknya angle-nya, misalkan kalau jadi kameramen juga walaupun multi kamera, walaupun di direct sama sutradara, dia tetap harus memiliki kreativitas, harus memiliki inisiatif, tapi tetap keputusan akhir itu ada di PD. Kalau enggak ya kita dikoreksi. Oh ini kurang zoom, kurang apa, atau pen kiri, pen kanan, tetap harusnya hasil akhir itu sutradara yang nentuin. Terus kamera apa aja yang ada di studio Pak? Jenis-jenis kamera apa aja yang ada di studio? Kalau studio sih
garis besarnya ya kalau di yang kita kenal tuh garis besar ada dua. Yang satu kamera pedestal yang gede itu, yang di studio 1, sama kamera yang kayak begini portable ini. Dari dulu kita dua jenis itu, pedestal sama yang portable. Terus ada yang handheld, terus ada Jimmy Jeep. Nah itu semua diramu jadi gambar yang enak ditonton gitu ya. Yang ramunya tuh yang di panel itu sutradara, produser, itu yang ramunya tuh. Belum lagi nanti audio, Iya, audio, lighting. Bapak suka dukanya jadi kameramen apa nih Pak? Selama Bapak berprofesi sebagai kameramen. Banyakin sih senengnya ya. Seneng gimana? Karena memang dari awal juga kita nyemplungnya di bidang beginian, ya udah seneng aja gitu. Nggak dukanya ya. Waktu atau apa gitu Pak? Ya kalau waktu Iya. awal-awal, kalau saya sendiri sih enggak. Kalau saya sendiri karena dari awal kerja tuh udah bidangnya udah begini. Udah tahu lah Bapak resikonya bakal gimana ya Pak ya? Yang ngalamin masalah waktu tuh istri di rumah. Istri di rumah kok pulang malam dulu. Satu pulang malam. Terus pergi juga nggak tentu. Kadang-kadang tetangga yang bingung kalau sama kerjaan kita tuh, bukan kita yang bingung. Kalau kita mah udah ngelihat schedule seminggunya. Iya. Jadi kalau ngelihat suka dukanya mah kalau saya ya senang-senang aja sih. Dukanya ya pulang malam doang. Pulang malam ya keluarga lah di rumah. Bapak ada pesan nggak buat mahasiswa yang nantinya bakal jadi kameramen nih? Cita-cita jadi kameramen, Bapak ada pesan atau gimana gitu? Bagi saya sih ini kerjaan yang kadang-kadang terpengaruh sama mood ya. Kalau kita suasana hati kita lagi nggak enak, lagi gimana, itu kadang-kadang ada pengaruh. Nah makanya kalau kerja mesti ikhlas, cuma itu aja. Itu aja Biar ya, Pak? kalau kerja kita ikhlas, udah bakal seneng aja udah. Ya, cukup Pak. Makasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama.